Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah ini masih berkaitan dengan pembahasan soal kompetensi teknis pedagogik pilihannya, yang mana judul videonya adalah 7 soal kompetensi teknis yang sangat berpotensi muncul di ujian. Jadi di sini teman-teman guru honorer wajib kuasai sekarang ya. Jadi di sini admin akan menyajikan 7 soal ya, 7 soal saja ya, tidak terlalu banyak untuk hari ini. Jadi ada 7 soal, tapi 7 soal kompetensi teknis ini adalah merupakan 7 soal kompetensi teknis pilihan yang kemungkinan besar itu berpotensi sekali naik muncul di ujian guru P3K tahun 2021 seperti itu. Jadi salah satu ciri khas dari admin Abil Maiwa Channel ketika membahas soal-soal itu membahas soalnya tidak terlalu banyak teman-teman ya. Itu hanya paling sekitar 5 sampai 8 soal per video. Tujuannya agar kita bisa merangkum atau meriset soal-soal yang berpotensi muncul di ujian nantinya. Seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya teman-teman ya. Jadi di sini sebelum kita lanjut membahas soal lebih mendalam, teman-teman harus mengetahui 6 atau hampir 7 kata kunci pada hari ini. Yang pertama itu adalah luring, kemudian daring, kemudian sinkronus, kemudian asinkronus ya. Jadi ada 4 kata kunci yang harus teman-teman pahami di soal ini. Yang pertama itu luring, kemudian daring, kemudian yang ketiga sinkronous, dan yang keempat adalah asinkronous. Jadi luring itu artinya tidak menggunakan sarana internet teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa luring itu tidak menggunakan sarana internet. Sedangkan kalau daring tentunya kebalikan daripada luring ya. Daring itu berarti dalam jaringan, sedangkan luring luar jaringan. Daring itu menggunakan jaringan internet ya. Itu harus dipahami ya. Kemudian sinkronous artinya bertatap muka ya. Kita bertatap muka dilakukan pada waktu bersamaan. Misalkan menggunakan teknologi teleconference. Jadi sinkronus itu artinya bertatap muka teman-teman ya. Berarti bertatap muka itu dilakukan pada waktu bersamaan. Misalkan menggunakan teknologi conference, misalnya juga Zoom ya. Zoom itu termasuk juga sinkronus ya. Zoom, Google Meet ya, itu termasuk sinkronus karena penggunaan teknologi untuk bertatap muka dalam waktu yang bersamaan. Contohnya video-video teleconference. Yang mana itu video teleconference? Contohnya Zoom, Google Meet. Nah, seperti itu. Kemudian asinkronus. Nah, asinkronus itu adalah tidak tatap muka teman-teman ya. Tidak tatap muka, guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu. Interaksi tidak harus dalam waktu yang sama. Nah, misalkan menggunakan forum diskusi belajar mandiri atau penugasan. Kalau asinkronus ini semacam pemberian materi dari guru teman-teman ya, pemberian materi atau pemberian tugas secara mandiri ya. Saya ulangi, pemberian tugas secara mandiri meskipun itu kita tidak bertemu langsung dengan peserta didik kita, tapi kita sudah merencanakan atau menyiapkan materi tentang sebuah tugas ya yang akan kita berikan kepada siswa kita. Berarti itu adalah asinkronus. Kalau sinkronus tadi itu kita semacam bertatap muka langsung meskipun itu tidak bertemu secara langsung. Kita bisa menggunakan media elektronik seperti Zoom ataupun Google Meet. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Itulah bedanya asinkronus dengan sinkronus. Dan hal ini, keempat kata kunci ini akan menjadi penentu teman-teman ketika menjawab soal kompetensi teknis pedagogik. Jangan sampai teman-teman salah hanya karena tidak mengetahui kata kunci ini. Seperti itu. Kita coba lanjut ya ke soalnya. Jadi di sini ada soal pertama teman-teman yang berkaitan yang kata kunci yang kita bahas tadi. Nah teman-teman kita baca sama-sama. Jadi bagi teman-teman yang menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Dan kemudian silahkan jawab pertanyaan ini teman-teman ya. Silahkan ketikkan di kolom komentar sebelum admin yang menjawab.
Oke, pembelajaran dari rumah secara luring ya, luar jaringan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa tanpa menggunakan jaringan internet. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran luring misalnya peserta didik bisa memanfaatkan media TVRI untuk melakukan proses pembelajaran di mana di siaran TV sudah disiapkan materi belajar khusus untuk siswa adalah. Nah, jadi di sini istilahnya pembelajaran dari rumah secara luring merupakan metode pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa tanpa menggunakan jaringan. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran luring misalnya peserta didik bisa memanfaatkan media TVRI untuk melakukan proses pembelajaran di mana di siaran TVRI itu sudah disiapkan materi belajar. Nah, di sini istilahnya di sini siswa tetap bisa belajar di rumah dengan secara luring, teman-teman ya. Itu secara luring ya. Jadi bisa secara daring dan bisa secara luring. Namun kalau di masa pandemi itu kita cari kata kuncinya, ada media TVRI, kemudian disiapkan materi, kemudian eh, ini ada memanfaatkan media TVRI. Berarti istilahnya itu teman-teman itu tetap pembelajaran luring sebenarnya. Ya, di sini tetap pembelajaran luring ya. Jadi pembelajaran di rumah secara luring merupakan metode pembelajaran dilakukan oleh guru dan siswa tanpa menggunakan jaringan internet. Pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran luring misalnya peserta didik bisa memanfaatkan media TVRI untuk melakukan proses di mana di siaran televisi TVRI sudah disiapkan materi belajar khusus untuk siswa adalah. Nah, di sini teman-teman itu sebenarnya itu siswa itu sebenarnya masih belajar secara luring ya, tapi menggunakan media TVRI di rumahnya. Jadi di sini itu ada semacam materi belajar ya, ada materi belajar. Berarti kita lihat tadi kalau asinkron itu bisa berupa penugasan atau materi yang diberikan oleh guru. Jadi yang di sini otomatis itu yang benar jawabannya di sini yang mana teman-teman ya? Apakah asinkron? Apakah dari asinkron atau bagaimana? Silakan dijawab ya. Ya, jadi menurut admin di sini jawabannya di sini adalah kita tandai dulu yang tidak ya. Ya, kata kunci yang utama. Bagaimana cara menjawab cepatnya? Caranya kita lihat di sini. Kata kunci yang pertama di sini adalah ini. Ini sudah dipastikan bahwa di soal ini adalah pembelajarannya pasti luar jaringan. Kemudian yang kedua adalah di sini disiapkan materi belajar itu tanpa menggunakan internet. Berarti secara otomatis bagian B itu sudah salah dengan bagian D. Kenapa? Karena daring itu dalam jaringan berarti menggunakan jaringan. Nah, sedangkan pilihan terkuatnya ada dua, antara A luring asinkron atau C luring asinkron. Sinkron adalah itu sinkron berarti kita bertatap muka langsung ya, bertatap muka langsung, sedangkan asinkron itu berarti kita tidak bertatap muka langsung. Artinya siswa bisa belajar tanpa bertemu langsung dengan gurunya teman-teman. Artinya bisa melalui penugasan atau pemberian tugas mandiri. Nah, di sini ada disiapkan materi khusus untuk siswa. Jadi yang paling tepat di sini kata kuncinya ini adalah materi khusus untuk siswa. Jadi tidak perlu untuk bertemu langsung dengan gurunya. Jadi yang benar di sini adalah luring asinkron. Nah, seperti itu. Jadi yang beda dengan jawaban admin silahkan komen di kolom komentar ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah sorry. Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar muridnya melalui interaksi dengan para muridnya. Maka apa pembelajaran yang paling tepat digunakan? Nah, di sini Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Jadi di sini kata kuncinya teman-teman adalah memahami kebutuhan, kemudian interaksi ya. Nah, di sini. Jadi si Pak Guru ini yaitu Guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar muridnya melalui interaksi dengan para muridnya, maka apa pembelajaran yang paling tepat digunakan? Nah, tentunya jawabannya di sini asinkron ini, yang asinkron itu sudah salah ya, karena asinkron itu tidak bertatap langsung dengan gurunya. Nah, jadi bisa melalui penugasan. Jadi yang ada asinkronnya itu sudah salah teman-teman. Kalau ada kata interaksi di soal. Nah, karena di soal itu mengatakan
ingin langsung interaksi dengan para muridnya. Ingin memahami kebutuhan belajar murid. Jadi kalau memahami kebutuhan belajar berarti sebenarnya guru itu harus bertemu langsung dengan siswanya. Nah, tentunya di sini jawabannya sudah pasti C teman-teman ya, yaitu luring sinkron. Nah, artinya bertemu langsung dengan siswa dan bertatap muka langsung dengan siswa. Seperti itu ya. Karena bisa langsung memahami kebutuhan belajar murid. Beda kalau daring sinkron, itu memang kita bertatap muka juga melalui Telegram, melalui Google Meet atau melalui Zoom, tapi itu kita tidak bisa memahami secara keseluruhan kebutuhan dari murid kita. Seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah luring asinkron. Tapi jika ada teman-teman yang beda silahkan komen ya di kolom komentar. Oke ya, jadi jawabannya adalah luring sinkron ya. Oke, kata kuncinya itu tadi. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah guru Agus ingin memahami kebutuhan belajar murid melalui interaksi dengan para muridnya. Maka apakah pembelajaran yang paling tepat digunakan? Nah, ini sudah terjawab tadi ya. Sudah terjawab tadi bahwa luring sinkron ya. Jadi bukan daring ya. Bukan luring asinkron tapi luring sinkron. Karena kita langsung bertemu dengan siswa bertatap muka dan bisa mempertanyakan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi yang paling tepat di sini adalah luring sinkron. Itu sudah sama dengan yang tadi teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada lagi yang berkaitan dengan ini, sebenarnya soal ini berkaitan dengan pandemi teman-teman ya, COVID-19. Jadi ini soal berpotensi sekali naik karena ini disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi ini semacam soal pendidikan yang berkaitan dengan kondisi kita di COVID-19 di masa pandemi ini teman-teman. Jadi sangat penting ya menurut admin. Ya, soal berikutnya adalah jenis pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa secara langsung atau tatap maya melalui jaringan internet dengan menggunakan platform misalnya Zoom atau Google Classroom atau Google Meet disebut. Nah, ini sudah admin bahas tadi di awal kata kunci teman-teman, di awal video admin sudah bahas. Jadi bagi teman-teman yang tidak skip videonya pasti bisa menjawab. Oke teman-teman ya, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman, 1 menit untuk teman-teman menjawab pertanyaan ini. Jadi soalnya adalah jenis pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa secara langsung tatap maya melalui jaringan internet dengan menggunakan platform misalnya Zoom atau Google Meet itu disebut A. luring asinkron, B. daring asinkron, C. luring sinkron, dan D. daring sinkron. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban ya. Jadi teman-teman silakan tentukan kata kuncinya ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah jaringan internet. Berarti otomatis, nah silakan jawab dulu ya. Saya kasih waktu dulu. Ya, dijawab, ditulis di kolom komentar ya. Oke, sudah ya, sudah dijawab teman-teman ya. Sekarang admin, giliran admin ya. Oke, jadi di sini kata kuncinya gampang sekali teman-teman. Di sini kan menggunakan platform misalnya Zoom, Classroom, berarti otomatis di soal ini pasti daring ya, pasti daring ya. Otomatis yang luring itu hapus. Luring itu kita eliminasi atau tidak masuk opsi pilihan jawaban benar ya. Jadi sisa 2 teman-teman ya jawaban benar antara daring asinkron dan daring sinkron. Nah, di sini ternyata di daringnya ini ada tatap maya. Wow, luar biasa istilahnya ya. Tatap maya itu bertatap muka langsung tapi melalui aplikasi internet ya, seperti Zoom atau Google Meet. Berarti otomatis daring asinkron ini sudah gugur karena asinkron itu adalah daring yang tidak langsung bertatap muka ya, bisa melalui penugasan. Sedangkan daring sinkron itu bertatap muka langsung. Jadi yang benar di sini adalah D. Saya ulangi, yang benar di sini teman-teman adalah D. Nah, jadi itu contoh cara menjawab baik dan benar, itu kita memahami soal dan teknik menemukan kata kunci dengan cepat teman-teman ya, seperti itu. Soal berikutnya ya. Nah, ini soal berikutnya lagi teman-teman ya, sering naik juga nantinya ini. Nah, masih seputar daring, luring, asinkron dan sinkron ya. Pak Ruslan ingin muridnya belajar mandiri dengan mengenali dan menyelesaikan persoalan di sekitar pasar dekat sekolah mereka. Apa pembelajaran yang tepat untuk Pak Ruslan? Jadi di sini istilahnya Pak Ruslan ingin agar siswanya itu ada pembelajaran mandiri teman-teman ya. Ada mandiri untuk menyelesaikan persoalan di sekitar dekat sekolah mereka. Jadi ini Pak Ruslan semacam memberikan tugas ya, memberikan tugas secara luring kepada siswa ya. Jadi kenapa? Karena itu kegiatannya dilakukan di dekat sekolah. Nah, apa pembelajaran tepat? Nah, otomatis daringnya ini sudah gugur
daring sudah gugur ya. Nah, sekarang di sini Pak Ruslan ini memberikan tugas, berarti bisa jadi Pak Ruslan ini tidak langsung bertatap muka dengan siswa. Nah, kalau hanya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri. Jadi kata kunci di sini adalah belajar mandiri. Nah, sudah dapat ya, kata kunci terkuatnya adalah belajar mandiri. Berarti asinkron itu kan belajar mandiri. Nah, jadi otomatis yang paling benar adalah A. Luring asinkron. Nah, jadi belajar bertatap muka, sorry ya, artinya belajar mandiri di sekitar dekat sekolah ya, artinya mencari informasi di dekat sekolah. Jadi guru memberikan kesempatan secara mandiri kepada siswa untuk menyelesaikan persoalan di sekitar dekat pasar, seperti itu ya. Jadi yang paling tepat di sini untuk kasus ini adalah luring asinkron, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang beda silakan komen juga di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, soal berikutnya atau soal terakhir di sini adalah ini penting sekali teman-teman ya. Dan ini hampir setiap ada tes ujian baik P3K, CPNS dan lain-lain sebagainya itu pasti naik ini teman-teman ya. Itu soalnya seperti ini. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek ya. Yang pertama, pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. A. Critical thinking, B. Transfer knowledge, dan creative thinking dan problem solving. Jadi di sini kata kuncinya ini di sini teman-teman adalah memecahkan masalah. Nah, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memecahkan masalah itu apa? Nah, itu langsung meskipun soalnya panjang kita langsung temukan kata kuncinya. Ada dua kata kuncinya itu berpikir tingkat tinggi memecahkan masalah. Berarti bagaimana caranya berpikir tingkat tinggi memecahkan masalah itu disebut apa? Nah, di sini ada 4 opsi pilihan jawaban. Yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Kemudian transfer knowledge ini semacam kita mentransfer ilmu pengetahuan teman-teman ya kepada siswa, kepada orang lain. Kemudian creative thinking itu berpikir kreatif ya, berpikir kreatif. Kemudian problem solving adalah apa? Memecahkan masalah. Problem itu masalah, solving memecahkan masalah. Jadi problem solving adalah memecahkan masalah. Jadi yang mana jawabannya teman-teman? Jawabannya pasti adalah D, problem solving. Karena di sini ada kata kunci memecahkan masalah. Ini soalnya bagaimanapun panjangnya kita bisa tuntaskan teman-teman ya, seperti itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D, problem solving. Seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.